di gini-gini dan tidak bisa diprediksi berat atau tidak. Adab-adab selalu dijaga dalam segala hal ya, termasuk kita sebagai petugas kifayah meminta izin untuk memotong kainnya, memotong bajunya. Karena kita petugas, kalau mereka belum membuka ya biasanya kan keluarga yang ngurus duluan. Nah, kita mencoba meminta izin kepada keluarga. Ibu mohon izin mau memotong baju yang dipakai jenazah. Nah, tergantung sah keluarga juga kan, ada yang boleh dan enggak. Kalau nggak boleh, ibu jangan maksa ya. Nanti jenazah protes. Ya, juga sayangan. Padahal wasiat bajunya mau dihadiahkan, mana ada yang mau ya. Baik, jadi kita pura-pura begitu ya, bukan pura-pura, kita bicara maksudnya gini, melobi keluarga ibu, bapak atau keluarga semua minta izin, saya mau ngurus jenazah, mau dipotong bajunya boleh, gitu kan? Tapi bukan di pasar ya, boleh, boleh gitu. Nah, keluarga boleh, kita baru memotong. Cara memotongnya, ibu nanti menjadi adab-adab kita ini selalu dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Kalau buka baju dari mana? Kanan. Pakai baju dari kanan. Buka baju kiri, gitu kan? Nah, kita menempatkan semuanya sesuai dengan adab-adab yang diajarkan hidup dan hidup. Karena mengurus jenazah pun perlakukan seperti dia masih hidup. Begitu ya. Insyaallah. Betul, nanti kita iya. Satu lagi enggak? Sudah cukup. Ternyata dia ada tangan juga ya? Kecil. Tadi nggak apa-apa. Sudah dulu. Nyambut isinya. Itu kecelakaannya parah itu, hilang semua. Ini accident banget. Insiden parah itu. Pakai banget lagi. Jadi di area yang sudah dibuka, yang sudah dibuka di tas baik ya, kita sudah meminta izin kepada keluarga untuk memotong bajunya. Baik, kita mulai kanan kiri jenazah apa kanan kiri kita bu? Jenazah ya. Jenazah. Bukan masalah kita karena kita mah nanti ada yang bekerja kiri dan kanan. Ya, tapi yang menjadi prioritasnya adalah kanan kiri jenazah, atas bawah jenazah. Karena atas duluan kita cari gitu ya. Ya atas duluan kita mau kapan selesainya gitu. Jadi yang dimaksud dengan kanan kiri itu posisi jenazah. Kemudian atas bawah pun sama. Kiblat mana ke sini? Berarti kepala di sini. Ini berat ini. Bentarnya dibalikin ya. Aduh gaya ya. Jagoan angkat jenazah sama satu tangan. Baik, bismillah caranya. Ibu bisa berdiri, boleh diizinkan Ibu MC, Ibu Ya. dia kelihatan. Ini soalnya di sini. Bentar. Pada berdiri. Boleh kalau nggak kelihatan berdiri ya. Ini. Nah, ini ada. Kan ini biasanya kita bekerja sama gitu ya. Nah, ini potongnya dari sini. Bismillah. Bu, kalau melakukan segala sesuatu ucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi bismillah wa ala atas milah Rasulillah, agama Rasul. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, mudah ya? Insyaallah. Nih, kita potong. Linda, maaf. Oh iya, ini aja ya. Pak ini pegang. Enggak, saya pegang. Oh, Masya Allah. Gak ada yang nempel di sini? Ada itu di situ tuh. Nah, pinjam yang nempel. Yang buat mic, buat Ada yang nempel. nggak tahu. Maaf ya. Ini Oh, iya. yang nempel Nah ini mic. hati-hati ya kena kulitnya. Udah potongnya. Baik. Kemudian ini ke bawah. Satu saja, ya. Dari atas ke bawah gitu. Iya. Ini kan sudah atasnya sudah ya. Kalau mau dari sini ke bawah boleh, ya. Tapi kalau sudah dimulai dari atas itu artinya sudah melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya. Nah, ini
dua orang bisa, itu saling membantu aja. Pastilah ada 2 orang ini setidaknya. Kita dengan keluarga atau kita dengan teman kita yang bertugas kita. Nah ini berapa orang? ini di kamar kan? Di kamarnya sebenarnya tugas keluarga untuk membukakan bajunya, tapi ada kadang lebih banyak keluarga tidak membuka bajunya. Hanya beberapa ini aja ya, beberapa orang yang paham itu. Harusnya memang awalnya dia membuka dari keluarga, tapi seringkali dipertemukan belum dibuka bajunya. Tapi kan kita harus tetap melaksanakan ada Kedengeran dari dalam dia. Nah ini sudah dibuka kan sudah terbuka gitu ya. Oh iya, Mak. Keluar ya? Ini keluar. Biasanya keluar. Oh, biasanya memang enggak deh. Enggak, ini buat Ini nggak punya dudukan Bu untuk sholat. Dudukan speaker, mic-nya. apa? Stand mic. Ini Ibu enggak lagi imam pegang. biasanya buat Ya ada, imam. nggak apa-apa. Insya Allah nyambi aja ya. Iya. Jadi kedengaran Ibu nanti ngasih ini es krim sama ini. Ya, nah ini sudah di tangan sudah dibuka, kemudian badan pun sudah dibuka. Sebenarnya itu nggak usah repot-repot lagi harus ini panjangan ya, cukup dari sini satu ya. Nah panjangan ini Afan semuanya dalam keadaan tertutup sebenarnya. Ya. Ini ibu nanti mengenyamping apa ya, membalikkan ke sini. Tapi ini kan masih belum ini, maka kiri kanan ini mah tetap harus dipotong. Karena untuk memudahkan, kalau ini nggak usah gitu ya, satu aja. Ya. Soalnya bajunya panjang ya Bu. Mohon bajunya panjang, mohon. Kadang kan celana panjang gitu ya. Nah tetap aja dipotong Bu. Tapi insya Allah intinya seperti begini. Ini potong juga. Bu Indah punten lagi ya. Maaf ini maksudnya dipotongnya habis-habisan. Nah ini tangan-tangannya dua-duanya. Ini sudah seperti ini, jadi dibuka ke sini. Ini dalam ini dalam keadaan tertutup kain. Nggak boleh kain Bu. Iya. Tapi karena kan ini memperlihatkan, Iya. kalau ditutupkan agak repot ya. Iya. Ini anggap ditutup ya sama kain. Jadi ini dimasukkan ke sini. Nah caranya ibu bukan ditarik. Ditarik itu kalau misalnya kalau jenazahnya sakit, ada luka kan itu tambah menyakitkan kan, menyakiti. Maka kalau misalnya ketika jenazah itu dalam keadaan sakit dan punya luka banyak, sakit atau tidak sakit sama sebenarnya perlakuannya. Caranya ibu jangan narik itu dengan ditarik, digusur gitu ya. Tapi ibu mirip peluk. Ini caranya digeser. Jadi kalau petugasnya yang sebelah sana ya. Nah, silakan. Kemudian ditidurkan lagi. Miringkan ya, miringkan. Terus lagi. Ini dipeluk lagi ke sebelah sana. Ini diambil. Tuh selesai. Tutuplah gitu kan. Tutup rapi. Nah, ini sudah dalam keadaan yang telanjang. Kecuali kalau misalnya pakai pampers bisa boleh dibuka di bak mandi. Tutup saja dulu, ya. Tapi kalau tidak ada pampersnya nggak apa-apa, bisa seperti ini. Sudah dalam keadaan terbuka semuanya, tapi ditutup sama ini. Ya, insya Allah ya. Itu cara buka baju gunting baju. Ya, mudah ya. Pokoknya tangan habiskan ke sini, ke bawah habiskan ke sini. Ya, dari sini. Iya, pokoknya nanti bisa lepas. Terus ibu cara membalikannya, membukanya seperti itu, tidak digusur ya, karena khawatir ada luka. Ada luka kalau digusur, lukanya tambah sakit. Ingat, jadi prinsipnya perlakukan jenazah seperti ketika memperlakukan dia masih hidup. Maka menjadi prinsipnya adalah lemah lembut begitu ya, insya Allah. Baik, ini sudah. Ya. Kalau pakai celana panjang. Pakai celana panjang sama Bu. Potong kiri, potong samping, potong samping. Nanti tinggal ke bawahkan. Iya. Kan kalau potong samping-samping jadi bukan celana ya. Iya. Jadi depan belakang gitu. Atau kalau kalau celana masih bisa dibuka dipelorotin itu masih mungkin. Kalau di sini agak susah. Iya. Kalau celana masih bisa dipelorotin gitu ya. Nah sama dengan pampers juga nanti digunting juga.
guntingnya. Pokoknya abdonya gunting kiri, gunting kanan, nanti masuk ke sini, miringkan, ditutup, tarik gitu kan. Nanti coba praktek sambil mandinya. Baik, kemudian ini sudah ditutup. Kita lanjut dulu ya Bu. Ini anggap sudah sedang di kamar, sudah dibuka bajunya. Pun kalau ibu misalnya, apa ibu? Kalau ibu tidak membuka bajunya di kamar, ibu bisa membukanya nanti di bak, di bak mandinya, ya. Insya Allah kalau di kamar tidak dibuka, misalnya isi keenak ke kamarnya dan sebagainya. Tapi biasanya kalau petugas insya Allah diberikan kerelaan, ya, keriduan dari tuan rumah untuk monggo, gitu kan biasanya. Ya, baik ibu sekalian, masuk dulu ke bab adab memandikan. Menutupi tidak melihat aurat, insya Allah seperti tadi ya, ketika membuka saja ditutup. Ketika sudah terbuka di bak mandi pun semua dalam keadaan tertutup. Terlebih nanti ketika memandikan cari ya langsung langit pun menutupinya, tidak langsung di hadapan langsung ke langit gitu ya. Kalau bisa ada atap ya. Kalau kiri kanan kan sudah jelas ya. Ada hijab-hijabnya. Biasanya kalau yang sekarang sudah bagus-bagus ya Bu. Nah, kalau tidak ibu bikin saja dari tirai-tirai apa gitu ya. Seperti itu. Di sini sudah punya alat mandi. Belum. Berarti proyeksi nanti ya alat mandi bukan untuk biasa ngurus jenazah belum ada. Udah. Oh iya, nanti udah ada. Itu di mana nih? Ada di masjid. Ada. Iya bak mandi itu. Udah tahu. Nah, benar ya. Ya nanti insya Allah ke depan tiap masjid biasanya punya sendiri ya. Lanjut dulu ya. Baik. Kemudian tidak memandikan langsung di atas langit. Insya Allah tadi sudah sampaikan. Yang ketiga, yang memandikan orang terpercaya. Terpercaya itu intinya di dalam beberapa dalil. Yang pertama adalah waro. Waro itu artinya apa? Rendah hati, gitu kan? Dalam konteks salah satunya adalah bukan orang Sukabumi. Gimana sih? Maksudnya hebetnya ini cinta dunia. Bayangkan ibu ini hanya membayangkan kalau memandikan kemudian dia senang dengan dunia, pakai gelarnya keroncong, mandiin jenazah atau cincinnya ngajajar di jari. Katakanlah bisa bunternya. Maka yang terbayangkan kalau misalnya maaf mandiin jenazah dalam kondisi seperti itu, artinya itu tidak waro. Tidak waro itu tidak. Waro itu rendah hati lah begitu ya. Maka itu yang menjadi upaya kita adalah ketika kita memandikan jenazah betul-betul menghadirkan Allah. Karena meminta kemudahan dari Allah. Gak ada yang memprediksi karena suka ada di luar nalar kita. Hadirkan Allah selalu, begitu ya. Nah, dan salah satunya yang paling sederhana bismillahi wa ala billahi rasulillah. Ketika ibu mendapati masalah, beristighfar, istighfar untuk diri kita dan istighfarkan untuk manusia. Kalimat itu sederhana. Astagfirullahaladzim walana li walaha. Astagfirullahaladzim walaha, gitu ya, seperti itu. Insya Allah istighfar. Kalau memang mengalami kesulitan, mengalami kalau dibilang kalau ini selalu di luar nalar kita, pasti kan terjadi mungkin, begitu ya, mungkin. Apalagi kalau itu misalnya baca cerita-cerita orang yang pengalaman yang memandikan jenazah, itu banyak kan macam-macamnya. Yang banyak macam-macamnya. Di antaranya ada yang misal maaf ya, yang anak durhaka mau memandikan sunatullah kalau jatuh itu ke bawah kan. Kalau misalnya tangan jenazah itu jatuhnya gini kan, nah, ini plak gitu kan, plak gitu kan. Tapi gini lagi, itu di luar nalar kita kan. Kenapa? Ternyata yang siramnya itu anak yang tidak diridhoi oleh ibunya, katanya cerita. Jadi si tangan itu diceplak, diceplak apa ya? Tapi itu kepala alam dia cerita di luar nalar kita. Baik, lanjut dulu. Kemudian tidak berdiri selain oleh yang memandikan. Nah ini seringkali juga kita mendapati fenomena
Nabi gitu kan, sampai satu kamar mandi itu penuh dengan orang. Jadi memandikan itu minimal 2 orang, maksimal 5 orang. 1 di kepala, 2 kanan, 2 kiri. Gitu ya. 1 di atas, 2 kanan, 2 kiri. Karena ya perlakuan untuk ini berat, perlakuan ini berat, perlakuan ini berat. Yang ini ringan, itu bisa disambi. Ya kalau mau 7 tidak apa-apa, gitu ya. Tapi setidaknya paling sedikit 2, 5 atau menambah silahkan 7 bisa 3 gitu ya seperti ini. Tapi setidaknya 5 itu sudah cukup. Kemudian tidak membicarakan awalnya apalagi badannya. Nah, insya Allah ini tuntunannya dari Rasulullah. Man ghasala mayitan faqad hama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Insyaallah ya. Ini yang menjadi pedoman bagi kita semuanya yang akan menjadi siap mengurus jenazah ya, menjadi petugas kifayah. Man ghasala mayitan, barang siapa yang memandikan jenazah mayit, faqad hama alaihi, maka disembunyikan atas apa yang ada di jenazah itu. Karena memang seringkali kalau misalnya maaf ya, kita memandikan jenazah tetangga yang lain suka penasaran ya. Misalnya tetangga itu sakit, ada luka dan bagaimana, dan pasti itu ditanyakan. Dulu ini sempat ditanya sama orang. Jadi ininya meninggalnya eksiden tabrakan, bukan tabrakan, tunggal ya, tunggal. Jadi kepalanya yang kejeduk apa sih, trotoar, kemudian terus meninggal, kemudian tidak ada luka. Jadi penasaran kan tetangga semua, kenapa meninggal? Kata dokter kan luka dalam. Terus gimana? Ternyata kan kejadiannya memang tidak ada luka, tapi pas dimandikan itu darahnya mengalir terus dari lubang-lubangnya, dari telinga, itu kan dari apa namanya? Pokoknya semua lubang kan jenazah itu terbuka. Jadi luka dalam, darah itu keluar terus walaupun sudah dimandikan. Jadi tidak pernah berhenti gitu kan. Ya akhirnya kan kita mengatasinya dengan itu plastik itu kan. Plastik pembungkus. Kalau zaman dulu jarang kan, kalau sekarang banyak tragedi ya. Jadi banyak tuh plastik pembungkus mayat itu. Karena darah itu tidak bisa dihentikan. Kan kalau sebenarnya dihentikan itu, kalau misalnya ibu-ibu mengatasi darah yang masih mengalir karena lubangnya kecil, itu bisa ditutup dengan tanah liat. Tanah liat yang dipanaskan kemudian dibentuk seperti lubangnya. Misalnya bocor sedikit ya, nah itu bisa disimpan. Itu insya Allah. Dan itu pernah terjadi sekali, sakitnya sakit. Ini pecah liver ya. Kalau liver kan mengeluarkan darah yang begitu banyak, kalau pecah itu kan sampai keluar. Nah keluarnya jadi tidak salah di sini nih ya. Dan itu terus keluar. Akhirnya kami menggunakan kain kasar, tidak bisa. Akhirnya juga yang terakhir pakai tanah liat itu. Dan ini sebenarnya suka nyimpen lagi sedikit-sedikit ya ke tanah liat gitu kan, karena memang butuh. Kalau di sini kan jarang sekali ya. Kecuali di mana yang banyak tanah liat yang suka dipakai kerajinan itu. Ya, itu cara mengatasi. Kalau sampai sama kain kasar masih bisa, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kain kasar itu 1 apa 2 digulung sampai padat, gitu kan? Kemudian tutupkan, gitu kan? Ke lubang-lubang yang mengalir darah itu. Kalau misalnya masih menyerap, ganti lagi dulu, karena kan jenazah itu dibiarkan dulu ya. Ternyata mau diangkat, darahnya terus sudah masih mengalir gitu, seperti itu. Baik ya Bu, ulang, tidak membicarakan auratnya apalagi cacatnya, disebutkan di dalam hadisnya man ghasala mayitan, barang siapa memandikan mayit faqad hama alaihi, maka tutup ya, atau sembunyikan faqad hama alaihi atasnya. Pokoknya apapun tidak disebutkan, karena itu yang dimaksud dengan roh itu menjaga aurat atau rahasia yang ada di dalam diri mayat. Ya, tadi tidak boleh yang berlebihan ya, yang dikambil jenazah. Kemudian disebutkan dalam hadisnya sebagai keistimewaannya ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni lahu baginya arba'ina maratan, yaitu Allah akan mengampuni baginya kesalahan 40 kali. Ulang, barang siapa memandikan seorang mayit lalu
Allah ya, dimotivasi aja untuk kita semuanya ya. Kemudian yang berikutnya sama dengan dalilnya man ghasala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit cuma lam biasa, kemudian tidak menyiarkan alaihi atasnya, maksudnya apa yang ada di dalam mayit, kemudian kharaja min dunubihi, akan keluar dosa-dosanya kayaumi auladatu ummuhu, bagaikan auladatu kayaumi, bagaikan hari waladatu ummuhu, seperti ketika dilahirkan dari perut ibunya. Ini motivasi kita semuanya ya untuk belajar berani mengurus jenazah. Ternyata pahalanya seperti itu. Tapi urusan pahala ya urusan Allah ya. Nah, kita mah cuma matematika ya Bu. Oh, kalau mengerjakan dapat pahala begini. Tapi kan nggak tahu ya masalah ikhlas, masalah hati. Kemudian tiba-tiba ikhlas saja bisa berubah dalam 10 tahun. Betul nggak? Ikhlas saja bisa berubah menjadi 20 tahun. Dulu ikhlas, aku ngasih mama Indah misalnya. Terus tiba-tiba 10 tahun yang itu butuh gitu kan, mama Indah ini butuh ini. Terus mama Indah aduh gak bisa gitu. Saya dibilang dulu 10 tahun yang lalu kamu kan dikasih gitu. Nah itu kan 10 tahun kan, 10 tahun terungkap, jadi hilang 10 tahun, yang 10 tahun terpelihara jadi hilang. Maka ikhlas itu urusan Allah ya. Kita melakukan bisa saja kita berubah gitu kan, seperti itu. Jadi ikhlas itu bisa terganggu 20 tahun, 10 tahun, berapa tahun. Jadi masalah nilai urusan Allah. Tapi secara normatif dalil-dalilnya seperti itu ya. Tadi kesalahannya 40 kali dibersihkan. Kemudian yang berikutnya kharaja min dunubihi kayyumi auladatu ummuhu, akan keluar dosa-dosanya bagaikan hari ketika dilahirkan dari perut ibunya. Insyaallah ya, semangat ibu-ibu untuk belajar mengaplikasikannya ya. Ya kalau selebihnya kebiasaan-kebiasaan di saudara-saudara. Eli pernah ditanya begini, Teh, Eli orang Sunda dibilangnya Teh kan mandi jenazah terus ya. Alhamdulillah, qadarullah, takdir Eli gitu kan begitu. Terus dia bilang gini, Teteh pasti cincinnya banyak ya. Bingung ya, cincinnya banyak yang dipakai di satu gitu kan, dari zaman bala cincin kawin gitu kan. Masih ada cincinnya banyak. Apa maksudnya gitu kan? Katanya kalau orang Jakarta, Betawi, Cikarang, kalau mandiin jenazah itu minimal cincin jenazah itu dikasihkan sama petugas, sama yang ngurus mayatnya jenazah. Ini bilang boro-boro, ini nggak mau dikasih apapun dari ngurus jenazah. Nggak mau gitu. Nah mereka bilang seperti itu, dan memang ada satu kebiasaan di Betawi seperti itu. Masya Allah ya. Dan termasuk puntennya ada kebiasaan orang-orang yang kalau menyolatkan jenazah pasti dikasih ini yang kertas putih itu, yang kotak. Isinya beda-beda kan. Barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, barisan belakang nggak tahu dapat apa enggak. Itu dikasih. Dan itu masih ada di Cikarang. Masih ada di Cikarang asli itu seperti itu. Jadi kalau yang ikut menyolatkan jenazah itu pasti ada yang unik, ada hadiahnya, ada hadiahnya. Awal-awal semua tapi masih terjadi. Karena ada teman yang di Cikarang asli gitu, seperti itu menyiapkan. Padahal kan, masya Allah yang menjadikan satu pengingat ada ketika kita takziah menghibur tuan rumah kan, bukan memberatkan tuan rumah. Tapi yang terjadi ada yang tuan rumah jadi pengen, aduh ngumpulin uang itu untuk ngasih ya, menyalatkan supaya banyak yang menyalatkan. Padahal itu sudah suratan kan, sudah takdir Allah. Berapa sah, berapa banyak orang yang akan mengurusnya, begitu kan seperti itu. Nah ada yang seperti itu. Ya pola. Baik, yang berikutnya Ibu kita lanjutkan. Kemudian wajah menghadap kiblat, lembut dalam setiap urusan, melapisi tangan dengan sesuatu kain atau sarung tangan. Jadi dianjurkan menggunakan sarung tangan. Tapi ini selama ini nggak pakai sarung tangan Bu, karena kalau ini agak susah, bukan agak susah, agak ribet gitu ya kalau pakai sarung tangan. Jadi ini suka telanjang tangan aja, biasa aja gitu. Cuma nanti selesainya bersih-bersih kalau misalnya kondisi jenazah sakit atau dan sebagainya. Ya tetap walaupun mandi bukan wajib, tapi tetap kan membersihkan diri ya. Orang keringat sendiri aja udah bau ya, jadi mandi pasti.
Jadi kalau ini sendiri, ya, tapi dianjurkan menggunakan sarung tangan, begitu ya. Lanjut, baik. Kemudian kita mencoba untuk memandikan, tidak langsung dengan air, nanti saja langsung di sini aja dulu ya. Baik ibu sekalian, Kita mencoba memandikan, cara memandikan. Ini kedengaran nggak? Tapi kan yang penting simulasinya ya. Baik, ini dalam keadaan tertutup tetap ya. Tapi ini karena mensimulasikan harus tahu ya. Nah ini diposisikan dalam keadaan tertutup. Itu di sud malu Iya. tak? Malu tak? Baik, ini dalam keadaan tertutup ya, ingat dia tertutup. Tapi ini karena simulasikan ya. Pertama, Ibu mengingat tentang bagaimana mengurus jenazah itu seperti kita mandi janabah. Apa yang harus kita bersihkan kalau mandi janabah itu pernah dipelajari kan? Bab fikihnya, bersihkan yang kotor dulu, yaitu cebok kan? Cebok, dubur, tangan, kemudian anggota wudhu, kemudian baru siramkan, itu mandi janabah yang kita pelajari dalam kondisi kita masih dalam keadaan hidup dulu. Sama halnya kepada jenazah. Yang pertama adalah bersihkan kotorannya. Tapi yang pertama adalah siram dulu, dibasahin dulu. Ya, dengan bismillah wa ala millati Rasulillah. siram dari atas ke bawah. 1. Mana? 2. Air selalu ditahan oleh tangan. Karena kita bekerja kan bersama ya, bukan sendirian. Yang satu pegang selang, yang satu pegang gayung. Atau mana mau selang mau gayung, yang jelas air itu harus ditahan sama tangan, tidak langsung ke badan jenazah. Insyaallah ya. Kemudian pun kalau misalnya di sini menyerap, alhamdulillah. Kalau tidak harus ke dalam. Ibu cuma ngodok apa ya? yang ngodok. Dia tidak dengan melihat badan jenazah. Ya, yang satu ngodok tangannya, yang satu siram air dengan begini, ya, sampai ke bawah. Udah basah semuanya, kemudian dibersihkan kotoran-kotorannya dimulai dari atas. Baik, yang di sini mengerjakan sini kan ada satu orang. Rambut, mata, Satu usapan itu boleh pinjam tisu? Maaf, ada tisu tak? Punya tisu tak? Oh tidak. ada yang bawa tisu, Ada. bersih sedikit satu saja. Jadi ibu kalau membersihkan kotoran-kotoran itu, ambil kapas itu kan sudah dimasukin ke gayung ya, ke mangkok atau ke ember. Jazakallah. Nah ini misalnya kapas, ini sudah dicelomin ke air di apa namanya gayung ember, basah. Ini satu oleskan, satu kali saja bagian permukaan mata. Jangan sampai dikorek-korek. Ya. Jangan sampai dikorek-korek, cukup dari permukaannya saja. Ini satu buang, jangan dipakai lagi. Ambil lagi, satu lagi. Ini kanan ada kanan, kiri ada kiri. Jadi kalau dua-dua dikerjakan berbarengan boleh. Kalau kanan sudah ada yang mengerjakan. Kan sunahnya tadi kanan, kiri, gitu kan? Kalau kanan ada yang mengerjakan berarti kiri silahkan ada yang mengerjakan karena kita bersama, gitu kan? Berjamaah. Kalau sendirian, gitu kan? Itu pasti repot kan? Harus menyusunnya begitu kanan, kiri, atas, bawah. Nah kalau ada yang bekerja sama silahkan bisa bekerja berbarengan. Jadi satu kali buang, satu kali buang semuanya. Bagianlah turun ke sini, kubul dan dubur. Kubul dan dubur ini adalah bagian aurat. Aurat perempuan itu sebenarnya auratnya ini dengan ini kan. Aurat besarnya dada sama kubul dubur itu perempuan. Nah bagian ini ibu serahkan dulu, tanyakan dulu kepada keluarga mau diurus sendiri atau sama kami, gitu ya. Kalau misalnya karena memang ini dianggap aurat, biasanya keluarga masalah kami. Tapi kadang ada keluarga juga yang tidak sanggup dengan kesedihannya. Akhirnya monggo minta dibantu, gitu kan? Kita kerjakan, ya dengan bismillah. Itu pun tetap sama tanpa melihat aurat jenazah dalam keadaan seperti ini. Caranya bagaimana? Ini saya sudah basah. Nah, cara membersihkan kotoran-kotoran di atas kan kecil-kecil. Kalau ini
kapasnya harus besar Bu. Kalau bisa dibuka begini, kapas itu kan lebaran-lebaran gitu kan. Ibu buka begini. Cara memulai puntennya ini buka dulu, maaf. Ini tidak dibuka sebenarnya, cuma cukup di apa? Jadi apa yang pakai feeling lah. Feelingnya bukan feeling ini ya. Feeling so good gitu. Nih, pertama bagian atas dulu, yaitu kubul. Caranya colek gini. Kita kan tadi gini ya. Ibu begini saja cukup. Permukaan bagian lubang sedikit. Misal maaf begini ya. Bentar. Ini ibu dalam sedikit ke permukaan lubang itu. Gini. Iya. Dari bawah ke atas karena kita posisinya di atas kan. Kalau dari sini sebenarnya bisa juga kalau ininya masih bisa direntangkan. Kalau tidak dari sini ke sini. Ya. Nah, biasanya apa? Yang head ataupun yang kejadian apa-apa, ya kondisinya yang head juga sebenarnya berhenti darahnya yang normal itu, tapi biasanya masih bersisa di bagian permukaan lubang itu. Maka bersihkan sampai betul-betul kapas terakhir itu tidak ada noda, ya, tidak ada kuning ataupun merah dan sebagainya. Itu selesai, gitu kan? Nah, ini juga tergantung dengan kondisi jenazah. Sudah atas kan, bawahnya sama Bu, dari bawah itu tarik ke sini sama permukaan ini kan, misalnya pantatnya gimana ya? Oh salah ya, ini. Pokoknya ibu permukaan lubang itu ke sentuh, tapi tidak usah dikorek-korek. Ya. Sebagai cerita ya di rumah sakit yang itu yang pernah ikutan, itu kan disemprot dari sini keluar semuanya, dimiringkan. Kemudian disemprot gitu kan dari sini. Akhirnya semua yang belum-belum aja keluar. Tapi tidak berkenan kita seperti itu. Ya, kita hanya sebatas ikhtiar untuk melakukan dengan lemah lembut gitu ya. Jadi bagian bawah sama pasti kelihatan ada satu buang, maju ambil lagi. Ini lagi buang. Kalau misalnya terus begitu tidak juga bersih, berarti ada sesuatu yang mengganjal kan. Begini terus kan, tadinya kita kan berlaku untuk lemah lembut ya supaya, tapi ternyata susah. Maka ibu mencoba untuk memiringkan sambil menekan ininya, menekan ininya, dibantu dengan yang ini, kemudian dibantu dengan air, kemudian ternyata ada yang mengganjal, BAB-nya bulat gitu kan, susah keluar dari lubang. Tapi kalau misalnya dibiarkan akan mengotori terus kan, akan keluar karena lubang terbuka. Maka kita upayakan dulu sampai betul-betul yang mengganjalnya sudah keluar. Dan itu pernah terjadi Bu, yang maaf ya tinjaknya itu sampai menutupi bak mandinya, di lubang bak mandi salurannya saking besarnya gitu kan, sudah diubah bersih-bersih yang seperti ini 1, 2, 3, kemudian baru dong kita coba ikhtiar dimiringkan, ditekan perutnya sebentar, ini bagian bokong ini juga ditekan, ternyata gelutuk gitu kan keluar, dan tinjanya itu sampai menutupi lubang salurannya. Ya, akhirnya kan kita harus bekerja juga kan, mengecilkan supaya pengalir gitu kan, kalau enggak kan banjir di bak mandinya. Dan kalau bak mandinya bagus, ya kita yang memandiin juga aman. Ya? Jadi selesai itu sampai kapas yang terakhir pun bersih. Baik keluarga sampaikan bahwa ini sudah bersih. Oke, gitu kan misalnya. Iya, gitu kan. Kemudian kita posisikan. Kemudian kaki semuanya sela-sela ini sama kapas yang bersih itu ya. Dah selesai. Baik, gitu tutup ya. Maka kemudian ibu silakan. Kalau di bab mandi jenazah, janabat, kita kan sudah membersihkan yang kotor, kemudian anggota wudhu, ya. Nah, kita kan sama perlakukan anggota wudhu dulu, ya. Anggota wudhu yaitu diwudhukan. Ya, sebelum disiramkan diwudhukan dulu seperti biasa. Misalnya apa? Ini air yang pakai selang. Nah, sambil ibu tahan air ini, Eli mewudhukan jenazah. Ini, iya. Tapi mengikuti alur tangan, jadi sedang mencuci apa? Pertama kan tangan dulu ya, tangan misalnya sampai sini kan, nah ibu selang di sini, ngikutin. Nah, Bismillah, nah, atas nama siapa? Nama itu untuk begitu ya, atas nama siapa?
siapa. Silahkan mau di dalam hati, mau disiharkan, dikeraskan atau dalam hati tidak apa-apa. Tapi yang kita lakukan adalah anggota wudu dan kita sedang mewudukan, gitu ya. Nah, sama tangan ini tutup kaki. Yang pertama adalah apa, bambu. Ini kan? Baik, jadi begini saja. Gak usah suruh aja ya. Jadi bagian seperti ini kan jenazah pasti begini ya, kadang tertutup, kadang terbuka. Jadi ini permukaan saja. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah dalilnya semuanya ada. Bab berwudu ya, berapa gerakan? Dalil 1 kali ada, dalil 2 kali ada, dalil 3 kali ada, 4 kali tidak ada. Itu sudah berlebihan. Jadi dalilnya begitu. 1 kali ibu boleh kalau mencukupi, tapi kalau masih kotor 2 kali. Ingin menyempurnakan 3 kali. Ganjil. Ya, Rasul mengajarkan segala sesuatu dengan yang ganjil. Baik, lanjut. Hidung sama, hidung juga permukaan. Tadi apalagi sudah dibersihkan kan bagian permukaan dan di depannya itu kotoran-kotoran. Dicukup dengan ambil air, kemudian ya walaupun kena air sedikit ke sini nggak masalah gitu ya. Nanti kita bisa hapuskan. Hidung, setelah itu apa Bu? Wajah kan? Ibu besar aja gitu. Sebagaimana kita mengusap wajah, mencuci wajah. Gitu. Begitu saja sampai sini ya. Insya Allah seperti itu ya, mengusap. Jadi harus belajar berani, jangan khawatir, jangan takut, jangan tetap punya bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam membutuhkan nawaitu wudu'a raf'at hadasin asdori. Nah, misalnya niatnya untuk si bulan gitu. Untuk si bulan gitu ya. Membersihkan. Lanjut ya. Dan sini sudah. Kemudian apa Bu? Tangannya. Tangan ini misalnya tangan ini tangannya nggak ada, di situ juga nggak ada. Jadi ibu mengikuti alurnya ini, kan gesek-gesek sampai ke sini. Iya. Sampai siku. Iya, sampai siku. Di sini pun sama, ya. Tapi tetap kanan dulu dan kanan dikerjakan, kiri boleh mengerjakan kalau kanan tidak ada yang mengerjakan. Jadi berbarengan boleh. Tapi kalau yang mengudukan pasti sendiri ya Bu. Jadi kanan dulu baru kiri. Sudah tangan apa Bu? Lembut. Wamsahu bi ru'usikum. Kepala kan harus diusap kepala. Sama seperti itu. Sebenarnya kan kalau di wajib itu cuma 4 yang gerakannya. Iya. Ya? Di dalam surat Al-Maidah ya idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Selesai. Tapi karena terbiasa dengan menggunakan rukun yang ditutupkan dengan sunnahnya, jadi banyak gerakannya. Jadi tafadhol nanti apalagi kalau nggak ada air boleh tayamum boleh. Apalagi kalau misalnya negaranya negara negara perempuan, kerajaan perempuan nggak ada laki-laki. Ya. Dan seterusnya darurat semuanya boleh ya dalam kaidahnya ada darurat itu tubul mahdzur. Yang darurat itu yang terlarang itu boleh ketika darurat. Begitu ya itu kaidah begini. Ya. Baik, sudah kepala diusap kemudian masuk ke kaki ya. Seperti ibu mengikuti punten yang yang berjalan ini kerannya. Jadi mengikuti air ini terus sampai mata kaki. Dibuka juga. Iya, dibuka. Kalau ini kan bukan aurat besar. Kalau aurat besar kan di sini. Jadi upayakan aurat besar itu selalu dijaga. Cuma yang menjadi tugas kita adalah gitu ya. Tidak membicarakan aurat apapun ya. Tapi kalau melihat aurat besar ini dengan ini perempuan. Sekbilda, sekitar wilayah dada. Ya, itu aurat besar perempuan. Nanti termasuk dalam mengurus kafan juga. Apa yang harus didahulukan, apa yang diutamakan karena mengingat kepada auratnya perempuan. Sudah kaki selesai, nah setelah itu baru disiramkan, sama satu. Boleh pakai gayung, boleh pakai ini. Tetap sama ditahan oleh tangan. Yang satu sambil menyeramkan tubuh, gitu kan? Terus 2, 3 basah semua tuh. Nah baru memulai dengan sabun atau daun bidara. Daun bidara itu apa? Daun bidara itu sebenarnya pengganti sabun. Bahkan daun bidara itu sabun lahir dan batin. Insya Allah. Karena sabun itu tidak ada kan di dalam dalil.
Tidak ada dahan tadi, tidak ada. Tapi digunakan daun sidur, daun bidara. Nah, bidara itu fungsinya untuk itu, untuk sabun. Jadi kalau ibu mau menggunakan bidara saja boleh, tapi kalau mau menggunakan sabun boleh. Apalagi jenazahnya wasiat, nanti mandiin aku sampai sama sabun Lux katanya. Sama wasiat. Sunsui. Ya, nah, itu sabun bukan. Jadi memulai dari atas nih, ini sempo. Silakan semponya apa, mau sabun itu juga tak apa-apa. Ya. Baik, ini sabun. Ya. Kemudian buka kanan. Dari mulai atas ini semuanya sampai dengan lekukan itu dikasih sabun. Kemudian sampai ke tangan. Tutup. Apa buka dulu ya? Anggap ini tertutup. Iya. Di ini sabun di kanan ya. Benarnya ya. Ini sudah pakai sempo kan? Nah, ini kasih sabun semuanya, bagian atas semuanya. Tangan juga semuanya sampai ke sini. Di sini pun sama mengerjakan. Bagian atas dulu. Jangan kodok-kodok ke bawah, repot. Ya. Jadi atas dulu semuanya. Setelah atas semuanya selesai, oke, kiri kanan selesai. Sekarang bagian kanan bawah. Bagian kanan bawah yang sebelah sana miringkan jenazah begini. Jadi dipeluk dari sana. Nah, pokoknya kalau ibu sudah jadi petugas kifayah, sering-sering memeluk jenazah. Ya, dimiringkan ya, dimiringkan. Nah, kita bagian yang kanan memberi sabun. Sampai cara bekerjanya cukup yang sebelah kita saja. Jangan rakus gitu ya Bu. Kan kadang-kadang orang tugasnya di sini satu orang gitu kan. Itu biasa kerajinan gitu. Padahal kan ada tugas bersama. Jadi benar-benar ketika kita bekerja itu harus percaya sama saudara kita. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang bisa ada yang contoh begini ributnya, ini itu gitu kan, nggak perlu dah gitu kan. Di depan mayatnya dengan anu depan. Ya, jadi cukup kita percaya kepada yang lain. Jadi kita kerjakan apa yang ada di hadapan kita. Insya Allah jadi tertib begitu ya. Kita bagian ini nih, atas belakang selesai di sebelah. Di bagian berikutnya kita yang gendong, peluk ini. Pokoknya kita sering sekarang peluk ini. Ada yang pegang ini, ada yang ini, ada yang ini. Terus yang bertugas nih. Tadi kan ini sudah sama yang dia yang sebelah kanan. Sekarang tinggal ini, yang nampak aja gitu. Selesai ringan kan sebenarnya. Selesai, balikin lagi. Enggak langsung yang sabun langsung jemur gitu, enggak. Selesai aja satu-satu, kan sama mandi kita juga ya. Sabunin dulu semua, selesai baru kita guyur gitu. Nah sama, jangan tanggung bersihin aja sekalian gitu kan. Padahal di sini di sabunan deui gitu kan. Nah selesai semua sabun, baru kita siram. Siram ibu boleh dengan ini, keran boleh. Enggak, maaf ya bukan. Nah ini dari sini, ini kan sudah petugas yang di sini bisa dengan gayung langsung kayak message aja ya kalau ke salon ya, seperti itulah sampai ke bawahnya. Terus kemudian yang atasnya dulu semuanya baik terus. Afan ini dalam keadaan tertutup ya Bu. Terus sampai betul-betul izin sabun habis. Okay. Bidara itu lebih bagus karena tidak licin dan bidaranya dihaluskan saja gitu ya. Di blender mohon. Dihaluskan sampai dicampur dengan air di mangkok aja gitu. Tapi kadang suka ada kamper, pakai kamper. Iya, memang itu dalilnya. Kalau kamper sudah jelas di siraman terakhir. Jadi kita sebelum mandi itu menyiapkan 1 air bersih, 2 air sabun atau enggak sabun batang silahkan. Ketiga air bidara kalau ada bidaranya, dan keempat adalah air kapur barus yang sudah dicampurkan, yang sudah dihaluskan dicampurkan dengan air. Karena salah satu sunnahnya siraman terakhir itu adalah dengan air kapur barus. Itu menjadi sunnahnya. Kenapa? Salah satunya jenazah itu kan lubang-lubang terbuka, kemudian khawatir juga karena jenazah itu sudah tidak bernyawa, daging-dagingnya dan sebagainya pembusukan, khawatir serangga masuk ke tubuhnya. Maka
kapur barus itu mencegah, apalagi kalau jenazah itu mau dibawa ke yang jauh ya, ke Jawa 10 jam, 12 jam, itu perlu kapur barus yang cukup banyak. Selain untuk siraman terakhir, juga persiapannya lagi. Baik, lanjut. Bersihkan bagian atas, sama juga kirinya bersihkan bagian atas dan bawah sama. Ibu kanan dulu di yang kiri memeluk sana, ini yang belakang di sini dibersihkan. Bagian kita saja ya Bu, jangan semuanya. Nanti karena ada petugas lainnya. Baik, kemudian bagian sini sama dimiringkan, disiram dengan ini, begitu sampai betul-betul sudah bersih. Nah setelah ini selesai, maka yang ini diganti karena ini bekas kotor ya. Diganti sama yang baru yang ini. Baik, dibuka, di sana ini diganti, ya. Kemudian keluarga yang mau memandikan silahkan ikut menyiram. Jadi sudah selesai nih, tinggal menyiramkan kapur barus terakhir. Karena tugasnya kapur barus yang terakhir. Nanti ibu lihat di makalahnya ya, insyaallah dalilnya. Nah sudah keluarga semuanya memandikan, menyiramkan, bantu sama kita. Bantunya ambilkan airnya, gitu kan. Kalau memang mau begini saja boleh, kalau memang mau menyiramkan juga boleh. Kita yang tadah dengan tangan kita. Ya pokoknya bagaimana nih kita sebagai orang yang melayani dia. Intinya untuk kebaikan jenazah. Begitu intinya, ya. Karena jenazah orang baik itu ingin diperlakukan baik dan ingin segera dimakamkan. Kalau jenazah orang yang tidak baik tidak mau dipercepat untuk dimakamkan. Tapi tugas kita adalah mempercepat dan mempermudahnya supaya apa? Dosanya lepas dari tanggungan. Kalau ditangankan cepat semua, insya Allah ya, begitu. Baik, selesai, sudah memandikan, kemudian tinggal menyiramkan kapur barus terakhir 3 gayung saja, 3 ganjil ya, karena sudah bersih. Jadi 1 untuk meratakan, 2 untuk meratakan, 3 untuk meratakan. Itu kapur barus. Yang kurang lebih ya sedikitlah bisa dicampur jadi 3 gayung ya. Itu siraman terakhir dari kapur barus. Nah selesai gitu memandikan, maka dikasih handuk. Cara handuk itu pun belajar, jadi ada handuk kopi mana? Ada 2 ya. Subhanallah. Apa Deli buka dulu ya? Baru. Maaf ini posisi dimandikan, ini ada air di bawah. Oh tidak. Kan ada bantal-bantalan di bak mandi jenazah itu, ada bantalan-bantalan. Biasanya bantalannya berapa gitu ya? Iya, ada. Jadi membayangkan kayak apa ya? Daun pisang. Kayak pas bak itu. Bed. Iya kayak kasur lah. Nah, gitu kan? Kayak bathtub. Tapi kalau bathtub mah kita kan simpan tidur gitu ya. Ini mah ada bantalan-bantalan. Kalau tidak ada bak mandi mah biasanya pakai gedebok pisang gitu. Iya. Nah, diganjel 1, 2, 3 atau membuat di gedebok pisangnya gitu ya. Nah, kalau nggak jadi bantalannya. Kalau misalnya cuma meja biasa, biasanya gedebok pisang itu jadi bantalan. 1, 2, 3, 4 dan 5 biasanya. Ya. Karena ini nyimpennya, cara nyimpennya di kepala 1, kemudian di sini 1, di atas dubur 1 supaya lubang ini apa namanya? Ada jalan, ya. Kemudian di sini 1, kemudian di kaki 1, 5 bantalan. Termasuk ibu, ini juga banyak menemukan walaupun di dunianya sekarang sudah maju, tapi tetap ada keluarga yang ingin memandikan tanpa pakai bak mandi, digendong sama keluarga. Sebenarnya intinya niatnya bagus, tapi sebenarnya puntennya agak mempersulit dalam memandikan. Kenapa? Salah satunya air najisnya tidak mengalir dengan bebas, karena balik lagi ke orang yang gendong. Ya. Apalagi sampai bersih itu mereka tidak ganti kan pakaian gitu kan. Sebenarnya itu, tapi bukan berarti yang mengecilkan hati mereka ya. Kita hanya berupaya seperti itu. Takutnya masuk angin juga ya nanti. Ini banyak Bu di sana gitu. Padahal bak mandinya sudah bagus, tapi ternyata ya mereka meminta seperti itu. Baik, kita memberikan handuk ya. Cara menghandukannya minimal 2 dari sini. Ya. Ini kedengaran nggak Bu? Coba ditutup aja. Yang ganti baterai tadi Bu.
Eli. Kedengaran kan? Nah, jangan apa kedengaran. Jadi yang kedua, berikutnya memberi handuknya minimal dapat 2 kalau ada, kalau tidak ada ya pokoknya ibu bagaimana bersiasat supaya semuanya mudah gitu ya, pokoknya tidak jadi perdebatan dan sebagainya karena belum tentu semuanya itu alatnya komplit dan sebagainya, tapi kita melayani dengan ikhlas dan sebisa mungkin itu upayakan kita termasuk apapun ya Bu gitu kan. Nah cuma idealnya begitu handuknya 2, pertama untuk di atas tutup nih, jadi dimulai dari sini caranya begitu kayak message ibu kalau di ke salon kan di message-nya bagaimana pelan-pelan gitu kan, mengeringkan gitu kan semuanya lubang-lubang pokoknya semuanya begitu sampai termasuk bubul-bubulnya juga sampai yang bawah. Tadi ibu kan tanya ada kain nggak ada ya tadi dengan bantalan. Nah caranya yang bawah apa? Ini kan tadi ditutup. Yang bawah sama seperti caranya memiring-miringkan. Ibu siapkan gini nih, ya, gini. Nah ini dipeluk sama yang sebelah sana. Nah, ini sodokkan handuk yang sudah dikeringkan ke bawah ini. Udah simpan. Udah tidurkan. Eli gendong sebelah sini, diambillah sama orang yang salah. Nah, kemudian ibu selesaikan dengan mengeringkan juga bawah. Insya Allah dengan 2 handuk ini kering. Dengan 2 handuk ini bisa menutupi. Nah kondisinya setelah ini udah bersih, ibu tutup kembali untuk digendong. Ya. Handuknya harus baru apa enggak, Bi? Handuknya Baru apa? Oh tidak apa-apa, tidak baru. Insya Allah. Handuk bersih aja ya. Iya, handuk bersih. Kondisinya. Cium dulu apa pula? Udah wangi apa? Gara-gara anduk. Tapi kalau handuknya mandilah. apa bukan jenazah yang protes, yang mandiin Iya. yang pingsan. Iya. Iya lagi ya. Memang Tapi tidak yang baru karena memang dicontohkan di masa Rasulullah. Salah satunya sahabat Rasulullah itu yang kaya, yang segala ada, yang yang muamalahnya tinggi siapa? Abdurrahman bin Auf ya. Atau siapa ya? Banyaklah kisah sahabat yang sebenarnya mumpuni gitu, tapi ternyata ketika meninggal cuma ada kain burdah. Sa'ad bin Malik ya. Sa'ad bin Malik itu sebenarnya mumpuni segala ada, tapi ketika meninggal cuma ada kain burdah. Kain burdah itu ditutup ke atas kaki kelihatan begitu, ditutup ke bawah atas kelihatan, dan begitulah yang akhirnya ini ditutup ke atas di kaki ditutup dengan rumput iskir, dengan bunga, dengan rumput lah begitu istilahnya. Nah boleh jadi menggunakan bunga itu salah satu tuntunannya adalah itu ya, pakai bunga itu, padahal sebenarnya kainnya yang kecil ditarik ke atas karena bawah kaki ditutup sama bunga gitu ya. Tapi walau alam ya setiap orang punya dalilnya sendiri ya. Nah selesai maka ditutup lagi dengan ini. Ibu boleh membuka handuk di pasbaknya atau mau dibawa ke tempat ya silahkan. Kalau di sini berarti ibu sudah tutup dengan kain bersih, handuk dibuka, boleh seperti tadi membukanya ya. Buka atas dulu, seperti itu, tarik, kemudian bawah digeser. Nah ini geser, seperti ini, kan digendong ya, geser seperti ini. Kemudian ini masukkan, ya. Kemudian ini peluk ke sana, handuk di bawah. Padahal ibu yang paling ringan yang mana? Kalau Eli sih lebih sederhana dan simpel, handuk dibuka di pasbak. Karena nanti tidak bekerja 2 kali, apalagi ada kain kafan yang sudah digelang, ya. Jadi enaknya membuka handuk tuh di sini di pasbak. Kemudian baru ditutup sama kain ini, ya rapi. Baik, itu cukup dulu ya. Nanti sekarang kita masuk ke kain kafan. Siap? Yuk, lanjut. Bentar. Mana dulu? Yuk, kita buka lagi ke kain kafan. Yaitu mengkafani. Ya, nggak apa-apa nyambi aja ya Bu. Ibu kalau halus monggo ambil makan sambil apa juga boleh ya. Sambil Kalau ya. mandiin, kita pingin mandiin tapi dalam keadaan haid. Gimana? Al-Islamu la yanjus. Orang muslim itu tidak najis. Jadi dalam konteks bahwa dia sendiri tidak najis untuk melakukan boleh-boleh saja. Boleh
kecuali dalil itu yang hampir sama diterima dan didengar oleh semuanya itu berkenaan dengan menanamkan. Kalau menanamkan kan ada salah seorang sahabat yang ingin menanamkan tapi beliau mengatakan bahwa tadi malam saya sudah berhubungan gitu kan. Maka kata Rasulullah suruh naik gitu kan, diganti sama yang artinya apakah itu bab janabat atau tidak, tapi memaknai bahwa dia tadi malam sudah berhubungan gitu kan, berhubungan suami istri. Kata Rasul suruh naik. Nah dalam hal ini apakah dia belum mandi janabat atau tidak gitu kan? Kemungkinan dua penafsiran, belum mandi janabat atau karena berhubungannya itu sendiri. Karena kalau misalnya berhubungan dengan dia sudah berhubungan badan, itu adalah berbicara tentang kenikmatan dunia. Yang kedua kalau berbicara tentang misalnya janabat, berarti dia kan tidak suci, tidak kedengaran rukun tadi. Maaf ya. Berarti dia belum suci. Nah dalam hal ini dia harus mandi dulu. Nah kondisi dengan perempuan yang sedang haid sebenarnya tidak ada larangan tidak boleh memandikan, karena dasarnya secara umum al-Islam ada yang orang Muslim itu tidak nanti, jadi bisa memandikan insya Allah ya. Karena fitrah saja itu dan berkenaan dengan bab memandikan, orang yang dimandikan wajib mandi atau tidak itu berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak dan sebagainya. Jadi kalau melihat kepada dalil secara umum boleh ya, ya yang disebutkan al-Islam orang yang tidak boleh bersih. Nah jadi sering dihadapi apa satu keluarga beda agama itu banyak bu berkali-kali yang anak sedih lah mau memandikan ditahan karena posisi dia eksistensinya sebagai seorang magno gitu kan marah, atau ada orang tua yang apa anaknya muslim gitu terjadi seperti itulah ditahan karena dia bukan orang muslim sampai pada yang saat katanya ini pernah jadi walau alamnya tapi urusan Allah ya hanya berikhtiar saja. Dia ada orang tua meninggal anaknya yang bukan non sih pengakuannya saya masih muslim kan? Saya masih muslim masih bilang kamu tidak boleh pegang orang tuamu gitu kan, awalnya dengan tegas saya pengen mandiin, saya tuh sebenarnya masih muslim, nikahnya dengan non gitu. Tapi saya masih muslim, pengakuan dia anak. Terus saya masih muslim, kalau begitu jadi ini memandang dia rumah tangganya dalam keadaan bermaksiat kan, keadaan berzina ya. Tapi kan nggak sah sebenarnya, cuma dia dalam keadaan muslim. Cuma ini tantang aja gitu pada saat itu, mau nggak bersahadat sebagai pembuktian saya yakin bahwa kau masih muslim gitu kan. Terus itu di rumah sakit loh, di rumah sakit. Berani mandi dulu gitu kan terus sahadat, berani. Karena sebenarnya dia mengakuinya sih masih muslim, cuma kita meragukan aja gitu kan. Dan akhirnya memandikan. Tadinya sampai dilarang gitu kan, jangan ikutlah gitu kan, karena kasihan ibu juga jenazah itu. Ya, akhirnya mandi dan syahadat juga. Gitu. Tapi walaupun urusan Allah ya, hanya ikhtiar saja untuk menjadikan jenazah ini sebagai seorang muslim dimuliakan. Gitu. Walau alam ini. Lanjut ya. Baik, cara sekarang mengkafani. Ya. Baik, menurut hukumnya fardu kifayah juga sama yang minimal dengan satu lapis kain. Jadi seperti kisah sahabat yang disebutkan di dalam beberapa dalilnya. Kalau di sini Mus'ab bin Umair itu terbunuh. Insya Allah itu ada baca di kisah-kisahnya ya. Nah terbunuh di perang Uhud, kemudian dikafani dengan selembar kain burdah. Ya. Nah kain burdahnya itu pendek sehingga dibawa ke atas ke bawah kelihatan, dibawa ke bawah atas kelihatan, yang akhirnya ditutup dengan rambut iskin itu salah satunya. Jadi minimal kalau tidak ada sama sekali kain kafan boleh satu helai saja ya kalau tidak ada. Tapi insya Allah kain kafan sekarang banyak ya Bu, bisa beli di mana-mana kain putih gitu kan. Bahkan masya Allah orang-orang sudah menyediakan diri kain umrohnya, kain ihramnya dijadikan untuk menutupi jenazahnya, begitu ya, seperti itu. Boleh ya insya Allah. Baik, namun menurut tuntunannya disebutkan di dalam hal-hal yang disukai mengenai kain kafan, disebutkan yang pertama disebutkan dalam hadisnya dan itu cukup untuk menjadi indikator
indikator-indikatornya ya yang menjadi perhatian kita. Ilbasu min thiyabikum, ilbasu pakaian min thiyabikum, dari pakaian-pakaian kamu, dalam konteks dan dalam pakaian-pakaian yang dipakai oleh kamu itu disebutkan al-bid, yaitu putih. Kemudian fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian untukmu. Wa kafinu, dan kafanilah oleh kalian fiha, dengan kain yang putih tadi yang disukai tadi, mautahu, kepada orang yang meninggal. Jadi tuntunannya kain kafan itu adalah disebutkan dalam hadisnya putih. Kan ada yang bertanya, boleh nggak kalau tidak putih? Ya kalau tidak ada tidak apa-apa. Seperti kain burda. Kain burda itu kalau dikisahkan belang-belang gitu ya. Bukan semuanya tapi belang-belang. Dan kain burda itu ada yang suka dipakai sarung gitu kan, selimut gitu. Nah itu tandanya di kisah itu boleh. Namun disebutkan di dalam hadis ini diutamakan kain yang disukai adalah warna putih. Pakaian yang disukai warna putih. Kufinu, kafanilah oleh kalian mautaku, mayat-mayat kamu fiha, dengannya tadi, dengan kain yang putih. Kemudian di dalam hadisnya dilanjutkan berkenaan dengan berapa lebarnya. Ini menjadi pelajaran kita semuanya, dan nanti kita belajar cerdasnya bagaimana kita berupaya untuk melatih ya susunan dalam menetapkan kain kafan ya. Nah di sini disebutkan begini. Hadis yang nomor 6. 3 lapis bagi laki-laki, 5 lapis bagi perempuan. Baik, kufinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Aisyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan berapa? Fi salasatin aswabi. Ulang. Ya. Kufinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasatin aswabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 pakaian, dengan 3 helai. Berarti Rasulullah laki-laki nih. Kita fokusnya laki-laki dan perempuan, di berapa lembar dan sebagainya. Tapi tadi disebutkan paling tidak selembar. Namun ini dalilnya menunjukkan satu warna putih, tadi sudah disebutkan ya. Yang kedua adalah ini, laki-laki 3 helai. Yang di sini diterangkan dari riwayatkan dari Aisyah, ini Rasulullah dikafani dengan 3 lembar, 3 helai. Yang pertama, helai pertama adalah aswabin bidin, dengan syarat-syaratnya. Kainnya itu, helai itu bidin, putih sekali, putih. Nah kain kafan itu jenisnya macam-macam itu ya. Kalau yang disaksikan dari mulai awal sampai sekarang, dimulai dari lebarnya 90, sekarang sudah ada yang lebarnya 1,5, lebar banget. Jadi 1,5 itu bisa apa namanya, 1 lembar itu bisa cukup begitu ya. Nah itu macam-macam dan tergantung, berbeda dengan harga. Iya. Dan tergantung dengan tokonya ada dan tidaknya. Namun kalau kami di Lembah ada kifayahnya, dan alhamdulillah kami itu belanja banyak dan selalu membuat paket laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, itu sudah dipaket-paketkan. Kalau ada jenazah laki-laki tinggal ambil gitu kan. Karena walaupun kita perempuan tapi bisa membantu untuk memotongkan kainnya, menyiapkan barang, yang memandiin mah bapak-bapak. Kalau laki-laki yang mengkafani juga bapak-bapak, tapi kita menyiapkan, kan tinggal mengukur doang gitu kan, mengukur, bapak-bapak kita yang motongin. Nah apalagi kalau perempuan itu sudah jelas kewajiban kita ya, insyaallah. Jadi yang pertama disebutkan aswabin bidin, pakaiannya putih ya. Jadi cari yang paling baik, yang paling baik, karena ternyata kain kafan yang disimpan juga berujung putih itu suka ada jadi pulau-pulau. Jemaah contohnya misalnya jadi mandiin jenazah, ini siapin selalu bawa nih gitu kan, khawatir darurat tidak ada. Ternyata oh ini ada, katanya kami nyimpen. Pas dibuka si kain putih yang disimpan oleh mereka itu sudah pulau-pulau gitu kan.
memperlakukan jenazah dalam keadaan terakhir di dunia ini, muliakanlah yang paling baik. Nah, contohnya ini kan dalam hadis ini, aswabin bidin, pakaiannya putih gitu ya. Kalau di sini ada putih ya paling putih deh begitu ya, nggak ada kotor-kotornya. Suhuliyatin, suhuliyatin itu apa Bu? Suhuliyatin itu artinya lembut ya, suhuliyatin. Jududin, jududin itu artinya jadi itu baru. Jadi diupayakan kain kafannya putih, halus, kemudian yang baru. Itu sunnahnya, karena dasarnya adalah memuliakan jenazah untuk yang terakhirnya. Gitu seperti itu. Jangan sampai jenazah ini, nggak protes ini misalnya ya, asik sesukanya tidak. Tapi muliakanlah sebagaimana dia ketika hidup, gitu ya intinya. Kemudian fiha, padanya, pada Rasulullah itu dikapaninya, dikasih pakaiannya itu badannya. Disebutkan komisun wala imamatun. Komisun wala imamatun. Kalau di sini tidak komis, tidak juga imamah. Komis itu apa Bu? Gamis. Kalau kita ngomongnya gamis kan, di sini pakai ko. Komisun, gomisun, komisun gitu ya. Gamis pakaian. Wala imamah, dan juga tidak imamah ini sorban, kerudung kalau kita. Jadi yang dipakaikan oleh kepada Rasulullah itu 3, tapi tidak gamis, tidak imamah. Jadi artinya apa? Yang pertama adalah pembungkus, yang kedua adalah sarung, yang ketiga adalah untuk menutup ini apa? Farjinya, aurat besarnya. Jadi 3. Kalau perempuan berarti 5, dengan gamis, dengan kerudung. Nah ini sebagai ukurannya gitu kan. Dalilnya memang untuk laki-laki yang diriwayatkan dari Aisyah, dan itu 3 helai. Nah kalau perempuan berarti menambahkan komisun dan imamah dan kerudung. Jadi disebutkan untuk kafan jenazah itu perempuan 5 helai, laki-laki 3 helai. Ya, Eli urutkan ya. 1, dimulai dari mana? Kita memotong pembungkus. Ya. Atau Eli boleh sambil berdiri sambil ini ya, sambil ikut yang sudah ada. Ya, itu nanti kan memotong bareng-bareng. Kainnya berapa meter Bu? 12. Jadi ada untuk 5 kelompok. Oh subhanallah. Ini contoh nanti kita motong bareng-bareng ya. Yang pertama adalah untuk pembungkus. Jadi pembungkus dibikin pembungkus dengan ukuran, nanti Ibu lihat di baliknya, di balik ini simulasi itu cara memotong kain. Ukur jenazah ditambah 4 jengkal. 4 jengkal itu 2 ke bawah, 2 ke atas. Pokoknya ingat 4 jengkal, ya. 2 ke bawah, 2 ke atas, 2 kepala, 2 kaki. Jadi panjangnya jenazah ditambah 4 jengkal. Jadi tanpa mengukur juga tinggal tambah 4 jengkal gitu kan, nggak repot. Mau sama dengan laki diukur, ukur panjang jenazah tambah 4 jengkal. Simpel sebenarnya ya. Kadang-kadang kan jenazah banyak yang takziah, kita nggak bisa apa-apa ya. Cuma ukur aja sama benang rapian, nanti kita tambah 4 jengkal. Contoh ini misalnya, sebentar ya, apa? Nah ini kain kafannya lebarnya kecil. Ini hanya simulasi. Ada berapa meter kan Bu lebarnya ya? Nah sekarang itu udah lebarnya 2 meter, ada 1,5 meter. Nah ini motong, punten di tinggi jenazah tambah 4, 1, 2, 3, 4. Ya? Nah, kalau Ibu mau simpel, Ibu ukur dulu dengan tali jenazahnya, tambahin. Jadi kita sudah di sana ya, jauh dari tempat keramaian yang takziah. Ukur saja sama tali, kemudian kita bekerja di sampingnya di mana deh gitu ya. Artinya tidak mengusir ya, tidak mengganggu yang sedang takziah. Datang kita bekerja di sebelah sana lah, yang di tempat yang jauh dari orang-orang yang ada. Ukur dulu sama tali, tambahin 4 jengkal. Bikinnya berapa tergantung kainnya. Ibu
bisa selembar, ibu bisa 2 lembar, ibu bisa 3 lembar. Tergantung juga jenazahnya, besar atau kecil. Tapi untuk perempuan, kalau Eli sering melihat mengukur perempuan itu setidaknya 10 meter. Dan lebar, kalau misalnya jenazahnya besar, harus disediakan 12 meter. Itu sudah terukur ya Bu, karena setiap itu beli terus ukur dan jenazah perkiraan habis segini. Dan memang disebutkan ya hampir rata-rata seperti itu. Dan laki-laki karena tadi tiga helai, maka lebih kecil. Laki-laki itu 8 meter, yang besar 10 meter. Laki-laki 8 meter sampai 10 meter, perempuan 10 meter sampai 12 meter. Nah, apalagi perempuan mah di sini juga besar ya, kemungkinan 2 lembar itu kecil, biasanya 3 lembar aja pembungkusnya. Baik, ini bikinnya 3 angkat 3 Elia, 1, ini bikin sudah dipotong nih, 1, kemudian apa? Ini lembaran kedua, ya, 3, 2, ini lembaran ketiga, 3 lembar ya. Kita potong 3 lembar. Dan ini hitung rata-rata perkiraan nanti supaya ibu tidak ragu dengan jumlahnya berapa meter kain kafan. Satu begini itu biasanya rata-rata 2 meter. Kan normal umumnya orang tingginya itu 160 ya. Kurang dari 2 meter ya. Tapi kalau sudah tertuju jadi panjang. Jadi setidaknya hampir rata-rata selembarnya itu 2 meter. Ke 2 meter, 3 kali jadi 6 meter. Bisa terbayang kan? Untuk mengikuti jumlahnya. Kemudian kita bikin sarung. Sarung di mana-mana longgar. Gak usah suruh nyobain. Kita aja bikin. Gini aja gini. Ya, gini aja. Kalau gini nanti begini kan? Jadi ibu terbayang sarung ya. Yang jelas bikin longgar. Nah, ya pokoknya kita sendiri yang jadi ininya. Kemudian ibu bikin bajunya, bikin bajunya. Ini baju. Nah, Beli sudah potong ya ini ya. Ibu kalau potong kepala, lubang leher kecil aja. Namun nanti di depan di dada itu dipotong tambahan. Jadi ibu nggak usah khawatir, potongnya kecil atau potong gedean, kepalanya besar apa kecil, bukan, nggak usah. Biasa aja bulat gitu kan, tapi tergantung sih dia mau ciangi mau apa terserah ya. Nanti pesennya mau ciang hai. Nah ibu gak usah khawatir motong bagian ini leher ini, ya. Ibu tinggal motong bagian depan dada. Bentar, ini tidak kelihatan ya? Kelihatan ini di sini kelihatan. Dadanya dipotong sedikit. Pun kalau misalnya nanti darurat masih bisa ibu potong ini ya. Oh masih kecil juga ya, nggak masuk gitu misalnya. Potong aja bagian depan dulu, dada. Seperti kita pakai kancing gitu kan, pakai selenting. Nah ini kan cuma dipotong doang. Ini gamisnya. Dan ibu nggak perlu pakai model payung, model apa. Subhanallah ya, kalau kita zaman melihat gitu dari kisah-kisahnya zaman Rasulullah, bajunya lempeng kabeh kan, pakai abaya kabehnya. Sekarang mah kita pakai lekuk sini lah, gitu kan, pakai kunat lah, gitu kan. Dan zaman dulu pakainya abaya ya, yang dijahit dari sini. Subhanallah. Mayat juga nggak perlu macam-macam kata ibu. Ya, begini bapak. Lanjut, kemudian bikin kerudung. Nih kerudung segitiga. Kecuali kalau pesan yang berengkok. Biasa aja motongnya. Bujur sangkar ya Bu, sesuai dengan ukuran lebarnya kain kafan. Tapi kalau kain kafan yang lebar banget ya nggak usah gede juga ya. Bikin aja sedikit bisa. Sebagaimana kerudung zaman dahulu. Gitu ya. Baik. Kemudian koyoinya. Nih celana dalam kayak popok. Begini saja. Itu nggak usah pakai model ini begini aja. Cara memotongnya ditinggalin sedikit untuk kain. Ya. Nah, ini popok bayi.
kayak momok bayi. Ya bisa. Ibu, ini latihan ini dulu ya sebelum nanti kita simulasi, nanti bareng-bareng habis dulu ya. Coba dulu kita simulasi yang ada ya. Jadi sebelum jenazah ke bak mandi, kita harus ngukur dulu jenazah, kemudian motong kain, dan kita bekerja sama. Ada yang ngurus nanti di bagian mandi, ada yang ngurus di bagian kain kafan. Tapi kalau sedikit orang ya itu lagi lah ya. Pokoknya mah belajar untuk lapang, belajar untuk ikhlas, belajar untuk rela, apapun dah gitu kan. Karena tujuan kita ingin membantu intinya kan. Terlepas masalah pahala dari Allah dan sebagainya, itu mah sudah janji Allah ya. Siapapun pasti akan mendapatkan. Dan tergantung kepada hati kita juga. Maka diupayakan adalah ketika tidak ada siapa-siapa, sebelum jenazah dibawa ke bak mandi, kita bikin dulu kain kafan. Udah potong-potongnya tadi selesai misalnya ya. Mana talinya ya? Oh di sini ya, maaf. Jadi agak lama ya potong-potong itu. Kan kalau Talinya bikinnya 8 Bu. Ibu silakan memotongnya dari mana saja, dari kain yang ada ini ya. Biasanya kan yang pembungkusnya itu kan lebar-lebar ya. Karena pembungkusnya apalagi ada 3 lembar. Itu kan sangat banyak. Jadi ibu bisa memotong talinya dari situ, atau ibu memotong dari sarungnya ya, pinggir-pinggirnya. Dan buat kalian itu semuanya 8 buah. 8 buah untuk mana saja? 3 di bawah tikar, 3 di atas tikar. Jadi 3 di bawah tikar, 5 di atas tikar. Kalau 5 itu untuk kain kafan. Ya. 3 di bawah tikar, 5 di atas tikar. Apa contohnya? Jadi dah bikinlah anggap 8 ini ya. Sudah ada 8. Tapi apa ini nggak bawa tikarnya? Anggap ini tikar ya Bu. Anggap ini tikar ya Bu. Karena ini nggak bawa tikar. Ada yang tikar nggak? Ada tikar. Ada. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Barakallah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punten Ibu. ada ukurannya nggak Mi itu? Diperkirakan, tidak ada ukuran. Cuma yang terbayang sama Ibu, ujung kaki dan kepala kecil kan? Kalau badan, dada besar, panjang berarti. Panggul juga besar, panjang berarti. Ini lumayan pendek. Nah kalau di bawah tikar harus yang lebih panjang. Karena kan tikar, terus kain kafan, terus jenazah gitu. Baik, di bawah tikar 3 ya Bu. Yang panjang. Iya. Yang jelek. Yasin. Ini ikat aja ya. 3 ini berapa kali ini mulai. Baik, nah ini 3 sebelum tikar. Nah di bawah tikar ini sekarang kalau tidak ada kainnya, nanti tikar itu masih bisa sama sendiri. Ya, jadi tidak sama tali. Bisa menggunakan penitik kalau tidak ada tali dan tidak ada tambahan kain. Kalau ada ya alhamdulillah sama kain. Kalau tidak ada bisa penitik ya atau untuk sendiri. Baik, kemudian ini sebelum jenazah dibawa ke bak mandi ya, kita pasangin dulu sampai tuntas. Nah, ini tikar pandan. 3 di bawah, 5 di atas. Ujung-ujung pocong, ya, kemudian yang diperlebar di sini dada, diperlebar di panggung. Ujung-ujung bisa kecil ya. Tadi kan ditanya ukurannya berapa ya? Itu disesuaikan saja. Karena tidak ada ukuran atau berapa meter. Nah ini talinya itu ya harusnya talinya bagus Bu. Kalau potong nanti kita
kita bareng-bareng lebar begini ya, supaya membungkusnya bagus. Yang lebar ada di tengah. Please. Yang lebar. Siap. Enak. Siap jadi ban praktek. Yang kecil ya. Oh, ini yang kecil. Ada satu lagi. Ini 5 yang perkirakan ada lipernya. Satu di kepala, satu di dada, satu di panggul, satu di lutut, satu di kaki. 5. Perkirakan saja ya. Nanti jenazahnya, ini jenazahnya boneka ya. Segede itu panjangnya bu. Betul. Yang langsung. Nanti kalau yang sesi kedua yang jadi modelnya langsung ya. Iya. Nanti dibagi kelompok. Ya di model. Ibu harus belajar cerdas. Dari lagi udah cerdas. Cara penyusunnya yang pertama ketika menghadapkan kiblat kemana? Kalau menghadap kiblat kan ke sana jenazah gimana ini? Jenazah kan dalam posisi bobo ya, seperti itu. Nah, sama seperti kita menata kain kafan. Mana yang harus didahulukan? Aurat besar. Jadi ini kan dulu ya, analogikan dulu. Pertama yang harus ditutup itu aurat besar, yaitu dubur dan ini pinare dada. Ya. Jadi yang harus di atas itu adalah kolor dulu. Setelah kolor kan ini kan harus ditutup, berarti gamis. Ya, susunannya kolor, gamis, terus sarung, terus kerudung, terus baru selimut. Jadi kalau dibalik bagaimana Bu? Disusunnya selimut dulu, setelah setelah ini ya, apa namanya, tikar. Selimut apa pembalut lah ya, penutup tubuh, satu, kemudian buka, kan habis nanti sarung dan kerudung, kemudian baru gamis, baru di atasnya kolor. Coba diulang dari atas, dari aurat dulu, dari aurat. Terus baru pembungkus. Dari bawah pembungkus, kerudung dulu, sarung dengan kerudung hampir sejajar. Ya, diulang bawah pembungkus, sarung, kerudung, gamis, gitu ya. Jangan lupa karena sering di lapangan salah diangkat lagi gitu kan, jenazah emang gapil gitu kan, jenazah berat. Nah itu sering terjadi di lapangan. Iya. Kadang-kadang tipenya begitu ya, kadang panjang pendek juga gitu kan seperti itu. Jadi susunannya begitu ya, yang pertama ditutup aurat besarnya. Jadi kalau disusun dari bawah, pembungkus, sarung, kerudung, gamis, dan kolor. Termasuk cara kita ingin rapi enggak jenazah itu membungkusnya. Karena dimulai dari kanan, tutup kiri gitu kan? Kanan dulu, terus kiri. Maka yang harus disusun si pembungkusnya itu kiri dulu ditataknya. Kiri, kepala bagian lebih lebar. Terus kanan, menyesuaikan kepala lebar. Terus yang satunya di tengah. Jadi yang pertama harus disimpan, disusun itu kiri dulu ya Bu. Supaya apa? Nanti setelah terakhir yang menutup itu kiri lebar. Sehingga jenazah itu rapi. Rapi dan kitanya juga nggak ribet urus gini-gininya. Insya Allah, bisa Pak? Nah, karena jenazah itu mengerjakannya dimulai dari kanan kiri termasuk menutup kain kafan itu kanan dulu.
kiri. Kalau 3 lembar kan nggak bisa langsung 3 lembar semuanya. Ya. Jadi lembaran pertama kanan, lembaran pertama yang kiri, lembaran kedua kanan, lembaran kedua kiri, lembaran ketiga kanan, lembaran ketiga kiri kan? Itu yang terakhirnya. Nah harapannya, maksudnya ini sebagai menjadi indah saja, yang kata pengalamannya kadang rapi enggak, terus kita simple enggak gitu kan? Kan kadang-kadang kita ingin menghasilkan yang lebih bagus dan enak dipandang mata, gitu ya, insya Allah. Jadi penutup terakhir itu harus yang kiri dan lebar. Maksudnya ibu menatanya yang pertama itu kiri dulu, supaya nanti ketika ditutupkan ke jenazah lebar, jadi rapi gitu. Itu mah hanya teknik ya, supaya jenazahnya indah dipandang. Ya, gitu. Perusahaan apa gitu? Ya, ibu boleh berdiri saja, boleh ya MC sebentar ya, boleh berdiri jadi bisa melihat langsung. Yang pertama, karena kepala dan pundak lebar, maka cara memasangnya miring gitu ya, dilebarkan ke atas, dikuncupkan ke bawah. Contoh, tadi kiri jenazah mana bu? Ini kan? Jadi agak kuncup ke kaki, agak kuncup ke kaki. Ini Kuncup kanan, kaki kanan. ya. Lebar ke kepala bu, kepala lebar kuncup ke kaki. Sini. Nah. Kuncup ke kaki. Ini kan kepala kan? Iya. Kiblat, ya. Bobok kan begini. Jadinya berdiri. Ya, ini 2, kan 3 ya bu? Iya, satu tengah. Yang terakhir yang di tengah. Kepanjangan ya, sisa apa ini? Digeletak. Bukan, kami. Pembungkus. Sarung. Iya. Ini di depan ibu. Aku benar ini Iya itu. Nah, depannya. Ini sarung ini tidak lebar ini. Kain 2, sarung. Ini. Iya itu. Sarung. Ini kelebaran ini. Ini mah bukan tangannya kali. 3 dulu ya. Tadi yang pertama kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, terus dengan maksudnya tadi supaya tutupnya indah gitu ya. Baik, yang kedua tadi apa bu? Sarung dengan Kerudung. kan harus begitu supaya ingat. Boleh bu. Ingat, yang pertama kanan, yang terakhir kiri. Jadi kiri harus lebih lebar. Tarik. Ingat nyimpennya antara aurat besarnya dada dan paha ya. Jadi ini kayaknya kurang atas. Membayangkan saja ya bu ya, dada di sini, oh segini. Ini kanan, itu kiri ya. Baik. Kemudian apa? Duduk punten, diinjak dulu. Ini juga kadang-kadang kan ada yang salah nyimpennya memoncongnya di atas. Kan ada ya pimpirannya gitu. Ada kerudungnya. Nah, pokoknya no problem, apalagi kalau kerudungnya masih bisa diangkat sedikit ya. Tapi kalau badan agak sulit kan jenazah Pakai berat. ciput kan Umi? Kayaknya enggak katanya. Request list. Semua aja yang pakai ciput. Nah, terus popok. Nah, ini motor gamis. Mana? Iya, gamis. Gamis.
yang dijahitnya di atas Bu. Kan nanti ditutupkan kan. Jadi begini. Siti boros. Monggo. Ini untuk kepala, ini dada, ini ditimpa. Jadi biar bungkus yang kecil bisa, yang gede Kemudian yang terakhir kalau seleksi. Bungkusnya terpanjang. agak atas Pemboros. kalau Bisa kayaknya. Nah, Coba Monica aja dulu. sekarang udah siap. Ayo Pis, Baik. cepet. Nah, ini biasanya lengkapannya ada kapur baris yang sudah dihaluskan sama kapurnya? Oh, yang dibilas. Atau mungkin ada minyak wangi, tafadhol gitu nggak masalah ya, selagi bahan-bahannya bukan bahan najis. Ya, bahkan kapur barisnya dianjurkan di dalam tuntunannya supaya menghindari serangga-serangga. Tapi kalau sudah ditanam ya urusannya lain lagi, bukan urusan kita ya. Nah, oh ya, nanti kapur barisnya dihaluskan, kemudian disimpannya di bawah badan jenazah, jangan langsung ke badan jenazah. Ya. Jadi misalnya ini lembaran bawahnya, Oh, iya. taburkan di sini, terutama bagian di tengah ini. Itu lembaran yang tengah nih. Lembaran bawah, Yang paling bawah. di pembungkusnya. Kan ada 3 lembar ya, di bawah yang tengah-tengah itu. Berarti bisa nyebar sebelum dikasih ini ya, nyusun ini juga bisa apa? Iya, Apa tidak sebar apa-apa dulu? disusun ini nanti kita tinggal kodok-kodok, tinggal ditaburkan. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya satu-satu nanti ribet, ada yang pegang apa namanya kapur barus baunya gitu kan. Tapi kalau susun aja begini nanti kapur barus tinggal kodok tebarkan gitu ya. Nah, Maaf, berarti pas ada yang mandiin, ada yang nyiapin ini gitu ya? Ada langsung. kalau ada yang bekerjanya banyak, alhamdulillah. Ini Tapi bisa. kalau nggak ada, itu dimandiin. Kalau nggak ada tetap ini ya. Ini kain dulu, Apa adab-adabnya pokoknya siapkan Ini dulu baru mandi. terutama kain. Langsung disusun nggak apa-apa dimandiin. Iya, memang harusnya ada urutannya begitu. Susun dulu ini. Nanti kalau misalnya itu sudah dimandiin, Balik lagi. mandi lagi. Ngitung ayam. Jadi urutannya tadi kan dimulai dari saking, malkin, buka baju, ditutup, kemudian kubur, bikin, terus mandi, terus bungkus, terus nanti sholat, ya, nanti tanam. Pokoknya kalau udah ada pertemuan di masjid, nanti dari ini. Ya, dicabut sama Urusan mandi-mandi peralatan bapak-bapak kan biasanya ini dulu dan ini benar lagi iya terus Iya, peralatan bapak-bapak, tapi kadang-kadang ibu-ibu juga biasanya ibu-ibu tuh sigap gercep begitu biasanya emak-emak. Tapi bukan menginikan ya, biasa emak-emak kan pandai ya, terampil begitu. Kadang-kadang ini mana itu mana gitu kan. Salah, pokoknya ibu emak oke. Ini sendiri ya, ini sendiri ibu emak oke. Kalau begitu nggak dipuji-puji, apalagi bapaknya tarah puji. Lempeng gitu. Baik ibu, sudah ya? Sudah. Jenazah tadi sudah dimandikan, anggap ya baru dimandikan, kemudian baru disimpan di sini. Apa ini kapas dulu? Kapas ini biasanya kan lembaran-lembaran, tapi tergantung juga ya. Cuma ibu mau ini kalau bagus pas. biasanya di ini dulu ya Mi. Ini kayaknya kalau ini tidak kurang bagus kalau yang lembaran itu pakai yang kayak buat kosmetik. Mahal. Kemarin nanya, kemarin ada cerita. Iya, Khusus mayat. tapi ada yang lebih bagus tuh. Jadi segini tuh di lembaran. Ya, sudah tidak berdebu juga. Yang nggak berdebu, aku bersin gitu. Jenazahnya apa yang membungkus? Yang kebuka itu Kapas ini sebagian dipotong-potong masker mandikan. Ya, tadi kan masih baru potong-potong sebagian. Kaget. Nah, di buka-buka di lembar-lembar begini. Lembar-lembar.
Dan kita harus menyediakan biasanya kapasnya yang besar, gelondongan satu yang besar itu cukup. Yang pertama kita nyiapin untuk ngikat kaki dan tangan. Kalau kapas yang lebih besar itu lebih bagus dan lebih halus dan tidak nyebar kemana-mana. Nggak rontok juga. Nggak rontok juga. Nah, kita nyiapin untuk kaki satu, ya, untuk tangan satu. Kalau ini untuk tangan satu, ngikat maksudnya supaya diam ya, kan khawatir juga jenazah dibawa jauh bergoyang-goyang kan. Apalagi nanti ini melambaikan tangan. Oh iya. Dada sifat. Ini untuk Ntar ikut ngobrol lagi. tapi nanti seperlunya. Kalau kapasnya sedikit ya kita buat hanya siasati gitu ya. Nah, kalau sedikit, tapi kalau banyak kita bisa menggunakan satu persatu. Tangan, kaki, wajah, kemudian kubur-dubur. Kubur-dubur juga ini harus besar. Nah, kubur-dubur ini kalau dibawa jauh biasanya driver ambulannya minta tebel. Kalau enggak kadang-kadang minta dipakaikan pampers. Kalau pampers kan berjahit ya. Berjahit apa pampers ya nggak tahu ya. Ada. Ya, kan sebenarnya tidak berjahit lengkap bayangkan. Tapi seringkali si drivernya suka minta pakai itu ya katanya karena jauh gitu ya minta pakai pampers. Ya kalau ada dipakaikan, kalau nggak ada ini tebal dipakai gitu kan kadang satu gulung jadikan ini gitu kan untuk kubur-kubur gitu seperti itu. Ini untuk kubur-kubur. Dan untuk kepala di sini dikasih bantalan juga sebenarnya. Yang ini namanya penghormatan saja. Iya. Emang pakai bantal, emang ngerasain sakit dan tapi di dalam dalilnya Rasulullah mengajarkan kelemah lembutan, perlakukan seperti ketika dia masih hidup. Walaupun logika kita main atau tidak main, ya itu ajaran gitu ya. Baik, nah ini ada dua, yaitu ini nanti untuk menutupi sendi-sendi. Kalau kapasnya sedikit, cuma sendi-sendi saja, ya. Ini kan sendi-sendi, nih sikut, terus ini. Nah sedikit, tapi kalau banyak, semua kulit bisa ditutup. Semua kulit itu bisa ditutup. Kalau banyak kapasnya, ya. Sama, ini misalnya sudah ya. Baik, ini untuk panas, untuk panas, ya. Baik, kita coba ya. Ini misalnya ini dari bak mandi. Ya. Angkatnya dari bak mandi. Kalau jenazah itu ringan bisa sorangan. Balik lagi. Iya. Iya. Jadi kita sudah memposisikan kiblat mana tanya dulu. Nah makanya apa cepetan? Udah cepet. Ya. Kemudian Jangan sampai pakai cepat bisa besar. jenazah juga ada yang nggak bisa diangkut Bu sampai kita menggunakan bed cover ya. Bed cover itu kayak ngayun-ngayun budak gitu ya, Iya. ngayun-ngayun anak. Karena nggak bisa diangkut sama kita berberapa orang gitu, termasuk bapak-bapak. Sampai nggak bisa gitu kan. Akhirnya disiasatinya sama kita bawanya bed cover. Jadi bed cover tuh gini misalnya mas. Jadi kita gini nih bawanya. Sampai di sini bawahnya karena saking beratnya jadi pada megang ini karena digendong nggak bisa. Olalamnya sih itu yang kadang-kadang masuk ini dengan tidaknya ya di luar langsung saja berantakan. Itu tadi kan isi sama siasatnya dengan memiring-miringkan. Kalau diangkat ya berat loh. Maksimal yang angkat Tergantung dirasanya kan 3 orang tapi rata-rata 5-an. yang maksud posisi kepala. Kan kepala harus 1, kepala 1, badan 2, ini berat nih, 2. Di sini 3, di sini 1, sebenarnya 5. Kanan kiri apa? 1 arah, 1 arah, Enggak kanan kiri. 1 arah saja. Kepala 1, di sini 3, Beres-beres. di sini 3, di kaki 1. Ya, bisa harus. 5 cukup. Kalau berat ya wala alam berapa ya? Ya seperti dasar. Ya, pokoknya siasat kita, kecerdasan kita dipakai di situ, begitu ya.
Pokoknya dimudahkan, easy going lah semuanya ya. Gak bisa ini, no problem. Gak bisa ya ini cara ini gitu kan, seperti itu ya. Pokoknya mah ketika lapangan mah tidak sesuai dengan teori bisa saja, tapi normatifnya begitu ya. Baik, ini digendong 5an dari sana ke sini gitu kan. Ini tadi kan dalam keadaan ibu Tertutup sampai ya? ini angkat di Tertutup apa kain. namanya? Dibuka, handuknya sudah dibuka. Ya, anggap dibuka di bak ini sudah dibuka. Udah tertutup kain. Kalaupun tidak dibuka nanti dicobain caranya ya. Misalnya ini sudah digendong nih sama berapa orang. Oh, bisa ibu bapak-bapak ini ke itu gimana? No problem ya. Insya Allah mereka dari air itu udah bersih insya Allah. Jadi disimpan di sini. Ya posisinya ibu cukup nggak untuk nali? Ibu cukup untuk nali kan? Cukup ya. Sisanya cukup ya. Lihat Nggak nih. bukan gini kan? Bukan karet Bu. Ini maksudnya sisa ini untuk nali cukup. Kadang-kadang kan yang nyimpan tuh ke sebelah sana. Waduh, geser lagi gitu kan. Geser lagi. Ketarik-tarik kadang gitu kan. Geser-geser. Jadi kita pandai siasat di kepala ini. Tapi itu siasat juga ya. Ini memposisikan ini sudah pada tempatnya. Untuk sisanya sudah ada. Baik, kita buka dulu ini. Bukan buka, beginikan dulu. Iya, betul Bu. Sisihkan, rapikan dulu. Tadi handuk sudah dibuka ya. Kalau belum dibuka berarti posisinya tadi miring-miringkan. Ini dia. Kasar ya. Sendal bolong. Bukan sendal bolong, bukan bolongnya di sini. Tadi dari boneka aja udah ada kan? Keajaiban. Sudah sampai di sini. Tidurkan. Itu baru bagian sana gendong. Gitu kan seperti itu. Karena supaya tidak bergeser ya kain kafan. Ditarik ke sini. Kalau di atas mah mudah ya. Ini yang di bawah seperti itu pokoknya memperlakukannya. Pinggir, miring gitu ya seperti itu. Sama ibu memperlakukan orang sakit juga. Kalau misalnya orang yang diabetes ya kan susah digeser-geser. Caranya begitu, miringkan. Ya, kalau kita melayani ya orang sakit miringkan. Kalau digeser-geser kebayang teriak dia karena ada luka. Baik, ini sudah ya? Sudah di. Baik, nah kemudian apa dibuka ya? Karena menutup sering-sering. Tutup kalau kain kapasnya banyak, tutup saja semuanya. Tapi yang pertama harus ini tutup dulu. Nanti dibuka semua ya Bu ya kain. Tidak. Enggak, sedikit. Yang tutup tadi ini karena supaya melihat. Salahnya pelajarannya. Udah ngomong. Baik. Eli anggap bukanya? Iya. Ini anggap sedang itu jadi tutup ya. Yang pertama ya. Ya, jadi kita ngodok gitu. Ngodok. Yang lain pegang dulu kainnya, kita ngodok gitu kan. Setidaknya kan tidak berapa banyak orang, 2 lah cukup untuk segera menutup ini. Ya. Ini tutup kain kapasnya ke lubur dan udel ini. Jadi cepat diusahakan, kemudian tutup ini. Hancurnya. Nih. Itu sudah tertutup duluan. Kalau ini nanti tali ini nggak akan dibuka ya, karena nggak akan dibuka. Kalau kain pembungkus nanti dibuka tali ini. Kalau ini nggak akan dibuka, jadi nggak masalah diikat di tangan juga. Kalau yang itu kan nanti ya, kalau itu simpannya di kiri, ya, karena posisi hadap liang lahat kan kanan. Yang tali-tali akan dibuka. Kalau ini nggak akan dibuka. Curang kalau buka ini. Nah ini tali aja nggak apa-apa di tengah ya. Tali kita. Tali cantik. Sebentar. Baik, kemudian karena ini aurat besar, jadi ini kita dibuka. Kayak ini pasang ininya. Sendi-sendinya. Boleh semuanya. Anggap saja ini satu ya. Karena banyak apa namanya kain banyak atasnya. Ini juga, tapi dahulukan yang aurat besar. Belum nanti. Kan perlu ini. Tutup nih aurat. Baju. Oh iya. Kan ini baju. Nah, kalau susah dan berat bisa potong lagi dadanya.
bukan untuk dada jenazah, dada baju. Ini lagi dikunyah. Nanti pertemukan bawah dengan atas. Pertemukan bawah dengan atas. Ya, lakukan, rapikan, gulung. Gulung bawah. Gulung dulu. Terus nanti sisanya simpan di bawah jenazah. Karena jenazah nggak akan bangun. Ditahan. Kalau bangun ibu lari semua. Disimpan di bawah jenazah supaya diam. Ya. Miringan juga. Iya, miringan disimpan di bawah. Harus digulung ya. Itu akan berhasil. Tangannya rumahnya ya Umi. Itu kan tangannya nggak ada. Oh iya, pasti tangan kan begini. Kan setelah meninggalkan ini posisi tangan. Iya, kayak sholat aja kan posisi tangan. Iya. Oh iya. Ya, ini aja ya. Itu udah ada itu. Tangan, mulai bawah. Iya. Mau azan? Iya. Pas Dikit kita lagi. kemana dulu? Mau mani? Yuk, yuk kita pergi dulu. Ini sebentar tangan. Ini Iya. caranya benar. Iya, iya. Simpan di sini. Iya, iya. Di sini. Lipat. Ini karena azan kita lebih memulai ke itu ya. Sholat kita pindah dulu. Kita pindah aja dulu. Dulu ya. Diangkat ini.